Nagita Slavina mengeluh capek jadi CEO. Cita-cita gue itu cuman jadi ibu rumah tangga. Nama Nagita Slavina memang dikenal dengan julukan istri Sultan Andara Raffi Ahmad. Ya, ia dikenal juga sebagai artis dengan kekayaan yang melimpah. Betapa tidak, ia memang sudah aktif di dunia hiburan sejak masih muda. Selain itu, kini ia juga berkecimpung di dunia YouTube dengan manajemen Rans Entertainment miliknya sendiri. Tidak hanya itu, belum lama ini pun dirinya menjabat sebagai CEO di sebuah usaha minuman yang tengah tren di tanah air. Dikutip dari Grid ID dari Tribun Seleb, pada Minggu 31 Juli 2022, Nagita Slavina resmi menjabat sebagai CEO pada Kamis 14 Juli 2022 lalu. Nagita Slavina pun angkat bicara soal statusnya sebagai CEO Es Teh Indonesia. Gara-gara itu semakin banyak orang yang bermimpi bisa bernasib seperti ibu dua anak tersebut. Menanggapi itu, Nagita Slavina pun tidak buka suara. Menurutnya, CEO bukanlah pekerjaan yang diidamkan selama ini. Semua orang tuh bilang CEO, lu nggak tahu ribetnya jadi CEO kayak gimana? Capek gila. Kerja itu namanya, kata Nagita Slavina saat berbincang pada Titi Kamal di YouTube Titi dan Tian yang dikutip pada Sabtu 30 Juli. Itu masih jadi pegawai, tahu nggak? CEO itu masih pegawai, sambungnya lagi menggebu-gebu. Alih-alih menjadi CEO, gigi sapaannya cuman ingin menjadi ibu rumah tangga. Cita-cita gue itu cuman jadi ibu rumah tangga. Demi Allah tanya Raffi. Tuturnya lagi. Sedari dulu dia memang berniat menikah agar bisa jadi ibu rumah tangga. Karenanya Nagita Slavina enggan meneruskan pendidikannya sampai S2. Ini katanya terakhir jadi CEO, gila luar biasa ya. Udah ada apa aja tuh? Beach club, hotel, mall, bola. Mall nggak ada, mall. Jet pribadi. Coba kenapa sih lo nggak ngomong ke orang dia diam-diam aja terus ketahuan? Enggak, sebenarnya itu tuh sebenarnya buat investasi. Enggak, semua orang tuh bilang CEO. Lo nggak tahu ribetnya jadi CEO kayak gimana? Capek gila. Iya, gue kerja itu namanya. Itu masih jadi pegawai, tau gak sih? Itu masih pegawai. Cita-cita gue tuh cuma tapi jadi lu ulet juga kali, Gi. Dari zaman kita ketemu lu ulet banget. Cita-cita gue itu cuma jadi ibu rumah tangga. Demi Allah, lo tanya sama Raffi. Gue tuh tadinya, gue tapi malah dari rumah aja lo bisa live yang seru-seru. Jadi gue tuh dulu pas lulus kuliah, gue bilang gue gak mau lanjutin kuliah lagi. Gue udah cukup S1 aja, gue gak mau lanjutin S2. Gue mau cari suami aja, gue mau nikah. Mau di rumah aja, ngurus anak gitu. Terus akhirnya nikah. Kebetulan Raffi tuh suka gini, kamu ngapain sih di rumah, udah support kayak apa gitu kalau ada acara gitu. Kayak gitu. Ayo suruh kerja. Dulu pas lulus kuliah, gue bilang gue nggak mau lanjutin kuliah lagi. Gue sudah cukup di S1 saja. Gue nggak mau lanjutin S2. Gue mau cari suami saja. Gue mau nikah. Gue mau di rumah saja ngurus anak gitu, ucapnya. Hanya saja saat itu Raffi Ahmad, dia menyebutkan suaminya selalu meminta dukungan, baik untuk bisnis maupun program TV. Mau tidak mau dia pun harus bekerja. Kebetulan Raffi suka gini, kamu ngapain sih di rumah? Support kayak apa gitu kalau ada acara gitu? Kayak gitu, ya suruh kerja. Tapi menurut gue itu bagian dari support suami sih, tandas Nagita. Meski sudah memiliki jabatan dan dijuluki Sultan, kini Nagita Slavina tetap rendah hati. Sampai Titi Kamal kemudian melontarkan pertanyaan soal Nagita apakah pernah diremehkan oleh orang lain. Kiki, lu kan hebat banget, semuanya punya, semuanya bisa. Tapi lu tetap humble, tetap membumi, ucap Titi Kamal. Tapi lu pernah ngerasa nggak sih ada momen lu diremehin semua orang? Lanjutnya seperti yang dikutip dari YouTube Titi Kamal dan Tian pada Sabtu 30 Juli. Istri Raffi Ahmad ini pun mengakui sering diremehkan oleh orang lain. Diremehin sama orang pernah lah, sering, jawab Nagita. Pernah, sering ada aja pasti, sambungnya. Namun ia memiliki cara supaya tidak mudah terbawa perasaan, yakni dengan tidak mendengarkan omongan orang lain. Enggak, gue nggak denger juga sih. Jelas Nagita Slavina yang akrab disapa Kiki itu.
Hingga Titi Kamal pun menyebutkan cara Gigi menghadapi hujatan itu yang membuatnya sukses hingga saat ini. Itu kayaknya yang bikin lo sukses, karena lo nggak pernah pusingin yang lain, lo nggak pernah pikirin omongan di belakang, tegas Titi. Ibu dua anak ini pun mengaku dirinya sosok yang cuek. Terlebih anak sulung Rita Amalia ini tidak suka mendengarkan omongan orang lain. Gue tuh kebetulan memang orangnya dari dulu in way cuek, tapi jadinya nggak suka dengerin omongan orang. Itu mungkin gue jadi tambeng, ucap Gigi. Diakui Gigi, ia juga kerap diremehkan oleh warganet di media sosial, lantaran ia lebih memilih mendengarkan nasihat dari keluarga dan orang terdekat. Gigi percaya keluarga pasti menginginkan yang terbaik dan tidak akan menjerumuskan. Nggak pernah baca juga, tapi bergantung mood misalnya, lagi ngedrop dengar omongan orang, ada yang bilang ini, ada yang bilang itu, ungkap Gigi. Diingat lagi sebenarnya nggak kenal juga, yang paling penting omongan keluarga terdekat dan orang-orang terdekat kita. Kalau mereka nggak akan ngejerumusin kita, ungkap Gigi. Belum lama ini ketahuan punya chat pribadi. Pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina baru-baru ini ketahuan punya chat pribadi. Kabar itu dikonfirmasi oleh Titi Kamal kepada Nagita Slavina secara langsung. Bermula saat istri Christian Sugiono membongkar berbagai lini usaha milik pasangan yang dijuluki Ramzy itu. Katanya terakhir jadi CEO ya, padahal udah ada apa aja itu. Beach club, hotel, bola, chat pribadi, jelas Titi Kamal. Seolah menampik, Nagita Slavina pun menyebutkan bahwa semua usaha yang dilakukannya bersama sang suami sebuah proses menuju kesuksesan. Sebenarnya semuanya itu berproses, itu pun bagian dari proses, jawab wanita yang karib disapa Gigi itu. Seolah tak menyetujui jawaban Gigi, Titi pun langsung memberikan sindiran bernada candaan. Prosesnya Gigi beli chat ya, ucap Titi Kamal sembari tertawa. Terlebih lagi Titi heran Gigi dan Raffi membeli chat pribadi tanpa memamerkannya pada orang lain. Kenapa sih lo nggak ngomong-ngomong ke orang, diam-diam aja terus ketahuan? Tanya Titi Kamal. Gigi kemudian menjelaskan alasan beli chat pribadi bukan digunakan untuk keperluan pribadi, namun untuk tujuan investasi dan bisnis. Sebenarnya bukan beli chat untuk apa, itu kecil ukurannya, 7 orang isinya, tandas Gigi. Tetapi tetap aja keren lah punya chat pribadi, sambung Titi Kamal. Itu buat investasi, buat disewain orang, itu tuh dipakai buat bisnis, tutup Gigi.